Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kabar saudara semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan pujian ini, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau Tuhan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali katakan pujian ini, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau berkata Tuhan Yesus Engkau sungguh ajaib atas hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan segenap hati kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Sebab Engkau yang telah berfirman Tuhan. Kau yang telah berfirman, benar Tuhan, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Lagi katakan buat Tuhan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sama-sama katakan buat Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Ya Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat
masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Imani mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Sembuhkan sakit kami, pulihkan hidup kami. Tiara lama syara lama sadar, masih ada mujizat. Terpuji namamu Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan share firman-Mu. Urapi hamba, urapi setiap yang mendengar khotbah ini. Supaya mujizat Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan terjadi dalam setiap kami. Dan hamba terlalu yakin, setiap benih kebenaran firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak untuk Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua tetap dalam keadaan baik, terpelihara dengan baik oleh Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan. Bukan cuma kita aja, tetapi seluruh kaum keluarga kita dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya lewat tayangan ibadah seperti ini akan menguatkan setiap kita yang dengar firman Tuhan ini. Dan biar firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kita, bertumbuh terus dan selalu menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin katakan begini, bagaimana kita melihat diri kita akan membentuk cara pandang kita. Sekali lagi, bagaimana engkau melihat diri saudara akan membentuk cara pandang terhadap dirimu akan seperti apa. Dan cara pandang kita akan menjadi sebuah perilaku. Dan perilaku itu akan menjadi gaya hidup seseorang. Dengan kata lain, keberhasilan kita itu ditentukan dari bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Masalahnya terkadang kita melihat diri kita sebagai orang yang gagal, kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak mampu, kita melihat diri kita sebagai orang yang susah. Ketika engkau berkata susah, engkau berkata tentang kesialan buat dirimu sendiri, maka engkau tidak akan pernah pergi lebih jauh dari apa yang engkau katakan. Sebab apa yang engkau katakan itu pasti akan terjadi. Lihat dirimu sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Lihat dirimu bukan sebagai orang yang gagal, bukan sebagai orang yang kalah, tapi lihat dirimu sebagai orang yang menang, yang akan mewarisi setiap janji Tuhan. 10 pengintai, mereka melihat diri mereka belalang. Ketika mereka berhadapan dengan orang Kanaan, mereka melihat diri mereka belalang. Mereka melihat diri mereka orang yang tidak mampu. Mereka kalah sebelum berperang. Sehingga pada akhirnya mereka pulang dengan sebuah kekalahan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka melihat pemandangan yang sama. Mereka melihat orang Kanaan itu tinggi besar. Tetapi mereka memandang diri mereka bukan belalang. Tapi mereka memandang diri mereka raksasa. Dan mereka pasti akan mengalahkan orang Kanaan itu. Dan terbukti akhirnya mereka bisa meraih sebuah kemenangan. Hiduplah sebagai orang yang akan mewarisi setiap janji-janji Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan share buat kita semua. Di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Itu bicara tentang ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saya tidak usah baca satu persatu, tetapi Alkitab itu menceritakan bahwa ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka dikatakan bijaksana karena mereka bawa pelita. Kemudian mereka bawa persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis dikatakan bodoh karena mereka cuma bawa pelita, tapi mereka tidak bawa persediaan minyak. Mereka tidak mengantisipasi
bahwa kemungkinan pengantin itu akan lambat datang. Dan akhirnya benar terjadi. Pengantin itu ternyata terlambat datang. Dan ketika terlambat datang, maka pelita yang ada pada mereka padam. Dan mereka tidak punya persediaan meja. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, ketika pengantin itu lama datang, mungkin juga pelita mereka padam, tetapi mereka bisa bawa persediaan minyak. Mereka sudah bersusah payah menunggu, mereka pergi dari tempat tinggal mereka, pergi ke tempat pesta, mereka sudah menunggu sekian lama, tetapi sayang, 5 gadis yang dikatakan bodoh, pada akhirnya mereka tidak masuk dalam sebuah pesta. Kenapa? Karena mereka tidak bawa persediaan minyak. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang bodoh. Maaf, saya harus katakan seperti ini. Kita menjadi orang yang seperti 5 gadis yang bodoh. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan seperti biasa. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengatur, untuk kita bisa memanage kehidupan kita. Supaya ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, ketika tiba-tiba terjadi kegoncangan, kita sudah punya persediaan minyak. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama bawa pelita. Mereka sama-sama bawa pelita. Tapi sekali lagi yang membedakan, yang 5-nya dikatakan bodoh karena tidak bawa persediaan minyak. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, tanpa kita sadari, kita menjadi seperti ikan yang tertangkap tiba-tiba di dalam jerat, seperti burung yang tiba-tiba terjerat. Kenapa? Karena ada hal yang tidak kita duga terjadi secara tiba-tiba. Ada hal yang tidak kita sangka terjadi tiba-tiba. Makanya saya katakan, dibutuhkan hikmat, pengertian untuk kita bisa membaca semua situasi. Supaya apa, saudara? Alkitab katakan, supaya jangan kemalangan itu menimpa kita secara tiba-tiba. Kita tidak siap dan tiba-tiba kemalangan itu menimpa tiba-tiba. Sama seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak mempersiapkan, mengantisipasi sesuatu. Sehingga pada akhirnya mereka ditimpa kemalangan, mereka tidak ikut bagian di dalam pesta. Banyak orang yang pada akhirnya ditimpa kemalangan, ditimpa kesukaran, karena kurang hikmat dalam mempersiapkan atau mengantisipasi sesuatu yang bakal terjadi. Makanya bagi Salomo, hikmat itu lebih penting daripada kekayaan. Alkitab bilang, hitunglah hari-harimu dengan bijaksana, supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Hitunglah hari-harimu, ya, sehingga kita dapatkan sebuah pengertian, hikmat, wise, hati yang bijaksana. Tuhan suruh kita melihat setiap hari-hari yang terjadi dalam hidup kita. Kita belajar untuk setiap waktu yang terjadi, supaya kita dapatkan sebuah pengertian. Kita menjadi orang yang punya hikmat. Dan saya mau bilang buat saudara bahwa antisipasi, bagaimana kita bisa mengantisipasi adalah sesuatu yang kita harus persiapkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa mempersiapkan sesuatu dengan lebih baik lagi. Antisipasi itu bukan hanya sekedar mempersiapkan segala sesuatu, tetapi mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita tahu saat yang tepat, timing yang tepat, supaya ketika kemalangan itu datang tiba-tiba, kita tidak masuk dalam bagian kemalangan itu. Sama seperti ikan yang tertangkap di dalam jala. Supaya ketika perubahan itu terjadi, Alkitab bilang, kita dijauhi Tuhan dari segala kemalangan. Yusuf diberitahukan Tuhan
bahwa akan ada kelaparan selama 7 tahun. Dan 7 tahun sebelum hari itu datang, Yusuf sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tidak tiba-tiba Yusuf persiapkan, menimbun bahan makanan, tidak. 7 tahun sebelum hari itu tiba, Yusuf sudah mempersiapkan dengan baik. Sehingga ketika terjadi kelaparan, Alkitab tidak mencatat Yusuf berdoa nangis-nangis kepada Tuhan karena dia alami kelaparan. Tidak. Kenapa? Karena 7 tahun sebelumnya dia sudah mempersiapkan semua logistik yang dibutuhkan selama 7 tahun kelaparan. Dia sudah mengantisipasi segala sesuatu yang bakal terjadi. Dan itu dibutuhkan hikmat Tuhan. Nuh sudah mempersiapkan bahtera 120 tahun sebelum air bah itu turun. Bayangkan kalau mereka mempersiapkan waktu dengan sangat mepet. Tiba-tiba, maka saya percaya seperti yang Alkitab katakan dalam kitab Pengkhotbah. Ada kemalangan yang datang secara tiba-tiba. Seperti burung, seperti ikan yang terjerat dan mereka gak bisa buat apa-apa. Sebelum sesuatu terjadi, sesuatu yang buruk terjadi, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Makanya mereka terhindar dari malapetaka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengatur hidup kita dengan baik? Kita bisa manage kehidupan kita dengan baik. Tuhan memberikan hikmat buat kita untuk kita bisa mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi. Seperti yang kita alami saat ini. Ada banyak orang yang akhirnya kelabakan. Mungkin hal ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Untuk next, untuk ke depan. Kita bisa lebih mengantisipasi lagi. Dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita bisa mengatur, memanage kehidupan kita. Sekali lagi, kita hidup tidak hanya sekedar hidup, nafas, beraktivitas. Tapi butuh sesuatu yang perlu untuk kita atur dalam kehidupan kita. Kapan waktunya kita berpacaran, kapan waktunya untuk menikah, berapa anak, kapan untuk beli rumah, kapan untuk mencicil kendaraan, kapan untuk berinvestasi. Saya bilang buat saudara, itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Sebab mungkin akan datang waktu yang sukar. Dan ketika kesukaran itu datang, kita akan terbebas dari kesulitan. Kita tidak akan menjadi orang yang tiba-tiba terjerat di dalam malapetaka. Kadang saya bilang sama jemaat bahwa saat yang paling tepat untuk kita bisa menabung, saat yang paling tepat untuk kita mulai berinvestasi, bukan nanti, tetapi hari ini. Mungkin itu hal yang sepele, mungkin itu dimulai dari hal-hal yang biasa dulu, hal-hal yang sederhana dulu. Jangan pernah menunda melakukan sesuatu yang baik, supaya engkau jangan alami kekurangan. Di dalam dunia bisnis, kita mulai mengantisipasi dengan menerapkan cara-cara yang modern, supaya kita menjadi orang yang jangan sampai ketinggalan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, baik saudara sebagai wirausahawan, sebagai pekerja kantor, pekerja swasta, pebisnis, sebagai pelayan, atau apa aja yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Rencanakan segala sesuatunya dengan matang. Antisipasi jauh sebelum itu terjadi. Supaya kemalangan tidak terjadi secara tiba-tiba. Seperti ikan yang tiba-tiba tertangkap. Minta hikmat yang dari Tuhan. Jangan terlalu menggampangkan masalah. Jangan terlalu bodoh sehingga kita pada akhirnya menjadi orang yang terlalu menggampangkan persoalan. Dan pada akhirnya kita akan terjerat dan kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara, antisipasi. Bagaimana cara kita mengantisipasi adalah salah satu cara Tuhan supaya kita jangan berkekurangan. Jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Mereka sama-sama bawa pelita. 5 gadis yang pintar bawa pelita, yang bodoh juga bawa pelita. Tetapi sekali lagi yang membedakan, yang satu bisa mempersiapkan yang baik, sedangkan yang lain tidak bisa mempersiapkan yang baik. Jangan sampai kita sudah bersusah payah ikut Tuhan, melayani Tuhan, berkorban,
Tetapi pada akhirnya kita ditimpa oleh kemalangan. Kita ditimpa oleh sesuatu yang kita sendiri tidak suka. Apa itu kekurangan, penderitaan atau apapun. Hal-hal yang menyulitkan diri kita. Hanya karena kita kekurangan hikmat dalam mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Minta hikmat Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang sudah rencanakan, libatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan untuk hal yang sekecil apapun, libatkan Tuhan di dalamnya. Sebab Dia yang paling tahu keadaan kita. Dia yang paling tahu masa depan kita. Dia yang paling tahu yang akan terjadi di kemudian hari. Libatkan Tuhan di dalamnya supaya kita jangan terhindar dari malapetaka. Supaya sekali lagi kita jangan seperti ikan atau burung yang tiba-tiba tertangkap dan kita gak bisa buat apa-apa. Jadilah seperti Yusuf yang ketika dalam masa kekeringan, dalam masa kelaparan, dia tetap terpelihara dengan baik. Jadilah seperti Nuh yang sebelum air bah itu datang, dia sudah mempersiapkan baik. Sehingga dia dan keluarganya bisa mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Doa saya supaya semua yang mendengar acara ini tetap dipelihara Tuhan, tetap ditolong oleh Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang saudara rencanakan, libatkan Tuhan di dalamnya, minta hikmat dari Tuhan. Mungkin saudara tidak mampu untuk melakukan semuanya, tetapi dengan hikmat Tuhan, Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan yang tidak bisa kita kerjakan, tapi bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Yang mengerti katakan amin. Mari persiapkan hati kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Apa yang kau sedang rencanakan hari ini, minta hikmat dari Tuhan. Engkau mulai memanage kehidupanmu, mengatur kembali kehidupanmu. Lewat peristiwa yang terjadi saat ini, diizinkan Tuhan untuk mari kita mulai mengatur kembali, memanage kembali. Supaya kehidupan kita yang akan datang akan jauh lebih baik dari hari ini. Bersama dengan Tuhan Dia akan pelihara kehidupan kita. Dia menjamin kehidupan kita. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Segala perkara kami tanggung di dalam Tuhan. Haleluya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara, benar Tuhan, ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan.
yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, Kaulah Tuhanku yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya. Terpuji nama Tuhan, syukur Tuhan. Thank you Jesus, we praise you Lord. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan. Mari taruh tangan di dadamu. Ya ralabasi karalabasya ralabasa. Minta hikmat yang dari Tuhan, untuk Dia bisa mengatur kehidupanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu, apa aja. Minta hikmat yang dari Tuhan. Bapa, Engkau melawat setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap mereka yang melihat tayangan ini, setiap keluarga-keluarga yang melihat khotbah ini, Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Pelihara kami dalam masa-masa kesulitan seperti ini. Biar kejadian ini memberi sebuah pelajaran buat kami, untuk kami bisa mengatur kembali kehidupan kami dengan baik, memanage kembali hidup kami dengan baik, dan kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, menjadi orang yang lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk presiden, untuk seluruh menteri yang ada, biar mereka bisa mengatur negara ini dengan baik. Begitu juga untuk kota ini. Tuhan berikan hikmat, gubernur, wali kota, bupati. Berikan keamanan di dalamnya, supaya kami bisa hidup baik di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Berkati yang kekurangan saat ini Tuhan. Berkati keuangan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini ada usaha yang lagi goyah. Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Engkau buat pulih kembali dalam nama Yesus. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Ada healing and restoration, kesembuhan dan pemulihan. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam bisnis kami, pekerjaan kami, keuangan kami. Dipulihkan sama Tuhan. Kami tetap terus berdoa juga untuk dokter, untuk perawat, tenaga-tenaga medis. Tuhan berkati mereka. Tuhan jaga mereka dalam nama Yesus. Hindarkan mereka juga terjangkit dari wabah ini. Dalam nama Yesus dilindungi Tuhan. Bahkan kami semua dijaga Tuhan. Kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dijaga dan dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Janji Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keadaan.
Sekalipun keadaan seperti ini, kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu melimpah buat kami. Berkati jemaat-Mu yang menabur, membantu buat pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Dalam situasi yang seperti ini, kami tidak akan pernah menahan tangan kami dari menabur. Sebab ketika kami menabur, kami akan menuai lebih banyak dari yang kami tabur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang susah dalam nama Yesus. Tidak ada yang bangkrut dalam nama Yesus. Keuangan kami terpelihara dengan baik. Tuhan yang menyuplai segala sesuatu dalam nama Yesus. Jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk. Kemenangan bukan kekalahan. Kami tetap percaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sembah di dalam roh. Kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, tangan Tuhan yang akan selalu menolong kami, menjamah kehidupan kami. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami, sempurnakan sukacita kami. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup diberkati Tuhan, percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian